Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yulia Agnesia pada mata kuliah Matematika Dasar 2 pada minggu ke-15, sesi pertama ya. Kita lanjutkan pembahasan mengenai integral lipat 2 dalam koordinat polar. Jadi di video sebelumnya itu sudah dibahas sistem koordinat polar. Jadi sistem koordinat polar itu terdiri dari R dan theta ya. Kemudian nanti kita dituntut bisa ya mengkonversi koordinat kartesius ke polar ataupun polar ke kartesius. Jadi ilmu itu atau pengetahuan itu sangat berperan penting dalam menentukan integral lipat 2 pada koordinat polar. Nah, di sini tujuannya adalah kita bisa menghitung integral lipat 2 dalam koordinat polar. Oke, pertama sekali kita selidiki dulu atau identifikasi dulu bisa lah ya. Bagaimana ya kita menemukan elemen luas atau mencari luas dalam koordinat polar. Nah, jika sebelumnya pada koordinat kartesius, elemen luas itu dinyatakan sebagai delta A yang sama dengan delta X dikali delta Y. Nah, mungkin ini saya bisa gambarkan ya bahwa misal anggaplah ini adalah daerahnya berupa persegi panjang dan saya buatkan partisinya di sini misalnya anggaplah ini ya. Nah, partisi ini luasnya bisa saya cari dengan cara mengalihkan delta X ya. Ya, ini kan sebelumnya misal ini berada di koordinat kartesius XY gitu. Nah, berarti yang si panjangnya bisa dinyatakan dengan delta X dan lebarnya bisa dinyatakan sebagai delta Y. Nah, maka untuk mencari luasnya yaitu ya udah delta X dikali delta Y. Nah, cuman nanti kalau koordinat koordinat polar itu agak susah ya. Karena ya bisa dilihat di gambar ini koordinat polar itu mengikuti vektor-vektor yang dibentuk dari titik asal di 0,0 ya, dan terserah jaraknya mau berapapun ke arah lain, ke arah manapun gitu. Ya, arahnya itu bebas. Nah, oleh karena itu nanti anggaplah misalnya kita punya daerah integrasinya itu berupa juring seperti ini. Nah, juring ini kalau kita partisi-partisi dia ya, nanti akan diperoleh seperti partisinya itu berupa daerah yang berwarna army ini. Nah, jika kita bisa kita bisa ya lihat lebih detail lagi untuk mungkin saya nggak perlu gambarkan ya, saya tuliskan langsung aja ya. Kita bisa ya mencari luasnya ini nanti dengan cara ya saya tuliskan dulu delta A-nya bisa dicari dengan cara ya mengidentifikasi siapa ya panjang ini berapa dan panjang ini berapa. Nah, lihat lagi untuk yang pertama, saya hapus dulu. Untuk yang panjang yang berwarna merah ini ya, ini adalah bagian dari panjang atau jarak antara 0 sampai ke titik ini ya. Nah, ini kan jarak ini sampai ke sini itu dinyatakan juga dengan R ya. Yaitu ya di sini R-nya ini adalah jari-jari. Anggaplah ini mungkin juring lingkaran yang mana lingkarannya itu berjari-jari R ya. Nah, jadi secara otomatis ya jarak yang berwarna merah ini adalah bagian dari si R itu sendiri ya. Kalau dalam koordinat polar jarak antara titik pusat ke titik yang di sini itu dilambangkan dengan R kecil ya. Nah, maka partisinya itu bisa kita sebut dengan delta R kecil atau delta RK di sini. Maksudnya RK di sini K-nya ini adalah menunjukkan partisi ke K-nya gitu. Nah, oke, sudah selesai untuk sisi sebelah sini. Sekarang kita mau cari luas ya. Ini kita anggap dulu ini akan menyerupai persegi panjang nantinya. Kalau partisinya makin kecil lagi, ini bisa kita anggap dia persegi panjang. Maka dari itu luasnya bisa kita nyatakan dengan mengalihkan ya, anggaplah ini panjangnya dan ini lebarnya ya. Dan ini lebarnya. Nah, untuk lebarnya gimana cara mencarinya? Mungkin saya bisa pakai warna lain ya. Untuk lebarnya yang berwarna dongker ini, kita bisa pandang dia sebagai busur lingkaran ya. Busur lingkaran, di mana misal anggap saya kasih nama di sini BK ya. Nah, BK. Busur ke K gitu. Nah, busur ke K ini, atau saya nggak usah pakai partisi deh, busur umum aja. Busur ini kalau kita pakai perbandingan yang kita pelajari waktu SMP ya, B dibagi dengan, nah busur itu kan bagian dari keliling lingkaran ya. Kalau kita bisa ingat ini
keliling lingkaran. Nah, busur itu adalah bagian dari keliling lingkaran ya, bisa aja yang ini aja sampai sini gitu. Nah, yang saya tebalkan ini. Nah, maka dari itu untuk menyatakan perbandingannya, busur per keliling lingkaran semuanya yaitu 2VR itu akan sama dengan besarnya sudut yang membentuk busur tersebut kita bandingkan dengan seluruh sudut lingkaran, yaitu sudutnya misalnya theta per 2V gitu. Nah, dari sini kita bisa cari nih, kalau panjang busur itu sebenarnya sama dengan, ya 2V-nya bisa dicoret, theta dikali R. Jadi berapa besar sudut dikalikan dengan R atau jari-jari si lingkaran tersebut. Nah, itu adalah besar busur. Nah, di sini juga seperti itu. Mau cari busur ini, berarti bisa kita cari dengan besarnya theta, ya, tetanya yang ini, dikali dengan R-nya, ya, R-nya. Jadi, R-nya ini apakah sampai sini ya? Yang sampai ini aja. Nah, sini. Kalau misalnya yang ini, ya udah, berarti R-nya yang sampai sini. R itu adalah jarak antara titik pusat ke titiknya, titik yang membentuk si partisi luas partisi tersebut, ya. Nah, sehingga kita bisa nyatakan di sini bahwa delta A itu adalah pertama perkalian antara delta R dengan BK-nya ini. BK itu apa? BK itu adalah theta kali R. Atau di sini delta theta ya. Nah, delta theta. Delta theta kali R. Nah, atau kalau mau dibaguskan letaknya R, delta R kali delta theta. Nah, selanjutnya ini adalah luas daerah untuk koordinat polar ya. Untuk daerah yang dinyatakan dalam koordinat polar. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara menentukan integral lipat 2 dalam koordinat polar itu sendiri. Nah, di sini kita perlu beberapa tools atau senjata ya, bahwa konversi dari X ke koordinat polar itu sama dengan ini nih. Yang sudah saya jelaskan kemarin, X itu sama dengan R cos theta. Dan Y itu adalah R sin theta. Ini untuk penjelasannya bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, integral lipat 2 yang semula dinyatakan dalam koordinat kartesius kan seperti ini nih. Bahwa integral dari fx, y dA. Nah, di sini setiap komponennya ini bisa kita ubah ke koordinat polar. Pertama mungkin untuk dA-nya dulu ya, yang barusan kita bahas. Nah, dA-nya tadi kan kita udah punya nih, delta A itu dinyatakan sebagai R dikali delta R kali delta theta ya. Nah, nanti kalau dA-nya ya, ini akan jadi dr d theta gitu. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa ganti dA jadi ini. Nah, untuk fx, y itu sendiri ya tinggal diubah aja x dan y-nya menjadi dalam polar. Nah, ini dia. Nah, catatan di sini dalam koordinat polar, daerah seperti setengah lingkaran itu atau cincin setara dengan persegi panjang. Oh ya, mungkin saya keliru ya dalam penyebutan di video sebelumnya bahwa yang saya bilang persegi panjang itu lingkaran ya. Tapi maksudnya di sini bukan yang ini ya, tapi daerah yang setengah lingkaran dan cincin gitu, itu setara dengan persegi panjang. Nah, sekarang kita akan belajar cara menyatakan atau ya dari kurva atau dari gambar ke koordinat polar atau dari koordinat polar ke gambar gitu. Gimana cara menginterpretasikannya atau cara memahaminya gitu ya. Nah, pertama kita lihat dulu cakram lingkaran yang gambarnya sebagaimana yang ini ya, gambar ini adalah cakram lingkaran. Kenapa ini disebut cakram lingkaran? Ya, kalau lingkaran aja itu seperti ini gambarnya, dia hanya punya garis tepi-tepi lingkaran ini saja. Bukan garis ya, tapi kurva yang mengelilingi yang berbentuk bulat seperti ini gitu ya. Nah, tapi kalau cakram, nah titik-titik yang di dalam garis ini juga masuk. Nah, makanya diarsir. Nah, kalau diarsir seperti ini namanya cakram lingkaran ya. Nah, sekarang cakram lingkaran kalau dinyatakan dalam koordinat kartesius ini adalah titik-titik x, y di mana hubungan x dan y-nya adalah x kuadrat tambah y kuadrat kecil sama r kuadrat ya. Ya, titik ini artinya apa? Titik ini bisa nanti memenuhi hubungan ini gitu. Dan yang paling besar titik yang di sini atau titik yang di tepi-tepi ini, berarti nanti dia hubungannya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat gitu ya.
Nah, sekarang gimana cara menjadikan dia ke dalam koordinat polar? Nah, pertama pandang dulu x, y ini berarti diganti jadi r, theta. Jadi dalam koordinat polar kita bicaranya r theta gitu ya. Theta sudutnya r adalah jarak suatu vektor atau suatu titik ke 0,0 gitu. Nah, sekarang misal ya, pertama kita punya titik 0,0-nya di sini, dan kita bisa nyatakan setiap titik yang ada dalam cakram ini ke dalam polar. Contoh misalnya titik 0,0 ini sendiri, ya berarti ini R-nya 0 dan tetanya juga 0 ya. Makanya R itu dimulai dari 0 dan tetanya dimulai dari 0. Nah, sekarang misalnya titik yang berada di, anggaplah di sini nih, yang kurang dari jari-jari. Nah, berarti kita bisa buatkan vektor juga ya. Maka kalau dalam koordinat polar, ini jarak dari titik asal ke titik ini itu kurang ya dari R. Nah, maka dari itu R-nya itu juga berada di antara 0 dengan R. Nah, R itu ada yang nilainya kurang dari R gitu. Kemudian untuk tetanya itu sendiri ya, tetanya segini nih. Teta ini juga berada di antara 0 sampai 2 V. Kenapa 2 V? Ya karena untuk lingkaran itu sudutnya itu adalah 360 derajat ya, 2 V. Oleh karena itu di sini untuk koordinat polar atau daerahnya yang dinyatakan koordinat polar, R-nya berada dari 0 sampai R dan tetanya dari 0 sampai 2 V. Nah, selanjutnya kalau suatu daerah dibatasi oleh sumbu X, garis Y sama dengan X, dan garis X sama dengan 1. Kira-kira gimana cara menyatakannya ke dalam koordinat polar? Nah, jadi untuk daerah ini pada koordinat kartesius bisa kita gambarkan seperti ini ya. Ini garis Y sama dengan X, ini garis X sama dengan 1, dan yang mendatar ini adalah sumbu X atau X sama dengan 0 gitu ya. Bukan X sama dengan 0, tapi sumbu X aja ya, Y sama dengan 0. Nah, sekarang daerah yang dibatasi oleh 3 kurva ini, atau ya segitiga ini, bisa kita nyatakan ke dalam R sederhana, atau disebut juga dengan koordinat polar ya. Yakni dengan cara mengidentifikasi dulu R-nya ya. Jadi kalau koordinat polar, kita tentukan dulu R-nya apa, tetanya berapa gitu. Jadi R-nya di batasnya berapa, tetanya juga begitu berapa gitu. Mulai dari R dulu kita lihat. Nah, untuk R itu kita bisa menyapu ya daerah segitiga ini selalu dari titik 0,0. Kita bisa buatkan ke sini vektornya. Ya, pokoknya memenuhi si ini ya, memenuhi si segitiga ini kita bisa buat ini ke sini nanti sampai nanti tertutupi semua daerah di segitiga ini. Nah, jadi vektor-vektor ini jaraknya ke titik 0,0 itu adalah sejarak ya dibatasi oleh X sama dengan 1. Jadi nggak lebih dari X sama dengan 1 dan nggak kurang dari X sama dengan 1. Ya, kurang sih boleh ya. Kurang boleh. Misalnya di sini nih kalian bikin. Ya, boleh ya. Tapi yang jelas batas maksimalnya adalah X sama dengan 1. Nah, untuk menyatakan R tentunya nggak boleh ya dalam X atau dalam Y. Maka dari itu si X sama dengan 1 ini diubah ke dalam bentuk polar. Nah, gimana caranya? Ya, kita lihat di sini X sama dengan 1. Kalau dalam koordinat polar, X itu sama dengan cos theta ya. Sama dengan 1. Nah, sehingga R-nya itu adalah 1 per cos theta. Atau sama dengan secant theta. Jadi di sini R-nya maksimal sebesar secant theta. Nah, makanya di sini R-nya ditulis maksimal secant theta. Nah, untuk batas bawahnya atau ya paling kecil R-nya berapa? 0. Kenapa 0? Ya, karena titik ini juga masuk ya ke dalam segitiga. Maka dari itu, untuk R sama dengan 0 berarti nggak ada ya vektor yang bisa dibuat. Ya, dia masuk juga ke daerah segitiga. Maka dari itu, R-nya juga harus sama dengan 0 gitu. Nah, selebihnya untuk titik-titik yang berada di dalam ini, ya, titik-titik yang di garis ini juga ya. Nah, ini bisa kita nyatakan juga vektor-vektornya di mana jaraknya lebih kecil dibanding X sama dengan 1. Ya. Nah, maka dari itu R-nya itu berlaku dari 0 sampai secant theta. Nah, selanjutnya untuk tetanya sendiri. Nah, theta itu menunjukkan sudut yang dibentuk oleh vektor-vektor yang kita buat terhadap sumbu X. Nah, bisa dilihat di sini ya. Misalnya kalian ambilnya yang, saya hapus dulu ya, biar jelas. Misal yang kita ambil itu sudutnya, vektornya anggaplah kita
titik yang ini aja nih, yang ini. Ya, berarti untuk vektor ini, sudut yang terbentuk adalah theta yang sebesar ini. Nah, besarnya theta ini tentunya lebih besar dari 0 dan kurang dari berapa? Nah, perlu kita identifikasi batas maksimum tetanya berapa. Nah, untuk mendapatkan batas maksimum tetanya, kita lihat nih, garis Y sama dengan X ya, karena untuk garis sama Y sama dengan X yang paling maksimal di sini, besar sudutnya. Nah, kita tahu bahwa Y sama dengan X itu adalah Y per X sama dengan 1. Nah, Y per X itu adalah tan theta. Jadi di sini tan theta sama dengan 1 dengan theta pada kuadran 1 itu sama dengan V per 4. Oleh karena itu, tetanya maksimal di V per 4. Nah, kenapa yang paling minimum itu 0? Kenapa 0? Karena kita juga bisa ya buat vektor yang berimpit dengan sumbu X. Nah, ini kan juga masuk ya ke daerah segitiga ya. Nah, oleh karena itu, untuk vektor ini, sudutnya 0, karena dia berimpit dengan sumbu X atau sumbu polarnya. Oleh karena itu, tetanya dimulai dari 0 sampai V per 4. Nah, gitu ya cara menyatakan daerah yang awalnya dalam koordinat kartesius ke dalam koordinat polar. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal. Di sini saya tulis contoh yang kedua ya. Seharusnya contoh pertama ya. Ya udah, ini nanti diganti aja pas. Ya udah, ganti sekarang aja deh. Oke, ya diberikan sebuah integral lipat 2 dalam koordinat polar ya di sini. Jadi kita sudah diberikan dalam koordinat polar. Jadi kita di sini diminta untuk menghitung integral ini lalu mensketsa daerah integrasinya. Oke, pertama kita tentunya boleh ya kalau mau langsung dikerjakan juga boleh sebenarnya, atau mau sketsa dulu daerah integrasinya juga boleh. Nah, mungkin lebih bermaknanya coba kita integrasikan sketsa dulu daerah integrasinya. Di sini perlu dicermati adalah batas dari R dan tetanya ya. Karena integral yang di dalam itu adalah berupa integral terhadap dr, artinya 0 sampai 4 itu adalah batas untuk R. Nah, 0 sampai 4 adalah batas untuk R. Jadi coba kita tuliskan ya, 0 kecil sama dari R kecil sama dari 4. Lalu untuk tetanya berarti untuk batas integral yang kedua. Berarti di sini 0 kecil sama theta kecil sama dari V per 3. Jadi kalau bisa kita gambarkan nanti ke dalam bentuk lingkaran, batas R yang terbesar itu adalah saat R sama dengan 4, atau lebih kurang ini adalah berupa lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya 4. Nah, jadi ini nih lingkarannya. Nah, karena R-nya itu dari 0 sampai 4, otomatis ini daerahnya semuanya ini ya. Nah, ini semua ini seharusnya. Nah, tapi kenapa nggak kita arsir semuanya? Karena di sini ada batasan lagi untuk tetanya ya. Tetanya itu jalan dari 0 sampai V per 3 saja. Jadi nggak dari 0 sampai 2V gitu. Maka dari itu kita nggak perlu arsir semuanya di sini. Nah, yang perlu diarsir itu hanya untuk theta dari 0 sampai V per 3. Jadi V per 3 silakan diukur ya kalau misalnya ada busur gitu. Nah, V per 3 itu 90, ini kan kalau yang siku-siku itu 90, berarti dibagi 3 aja. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, jadi daerah integrasinya adalah yang ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencari, sebenarnya kan integral lipat 2 itu volume ya. Volume untuk suatu permukaan, di bawah permukaan atau di antara permukaan dengan bidang alasnya gitu. Nah, anggaplah ini misal ya kita bicara bidangnya XY gitu. Nah, berarti yang akan kita integralkan ini bisa diperhatikan kembali R dr d theta ini adalah dA. Nah, otomatis sebenarnya kan kita mengintegralkan 1 ya. Integral lipat 2 dari fungsinya 1 dA gitu. Nah, si fungsi 1 ini bisa kita nyatakan si Z sama dengan 1. Jadi permukaannya itu berupa bidang ya, bidang di mendatar di Z sama dengan 1. Jadi mungkin seperti inilah seolah-olah. Misal di sini ada ya
Nah, ini bisa kita gambarkan nih bidang yang mendatar di Z sama dengan 1. Nah, nanti ada daerah daerah integrasinya di sini. Nah, ini kan di XY positif ya, berarti kira-kira seperti ini. Nah, jadi nanti kita akan mencari ya ini nih berupa prisma segitiga lah kira-kira ya. Jadi ini akan kita cari volume prisma segitiga sebenarnya. Nah, dengan tinggi 1 ya, karena Z-nya 1. Nah, jadi Z-nya sama dengan 1. Nah, untuk mencari volume prisma, sebenarnya itu kan luas alas dikali tinggi ya. Nah, luas alasnya berupa di sini juring ya, lebih tepatnya bukan segitiga. Saya sebutnya tadi prisma segitiga ya, tapi mungkin lebih tepatnya ini adalah prisma dengan alasnya adalah ya berupa juring lingkaran. Nah, tingginya 1. Nah, jadi lebih kurang sebenarnya kita mencari volumenya itu yang sama dengan luas alas gitu, karena tingginya 1 ya di sini. Jadi yang kalau misal ya kalian mau nguji benar nggak ya hasil integral kita ini gitu. Nah, mungkin bisa diuji dengan cara mencari luas alas ini, luas juring ini. Nah, luas juring ini akan seharusnya sama ya nilainya dengan hasil integral lipat 2 ini. Gitu. Karena di sini karena tingginya 1, jadi volume itu sama dengan luas alas. Nah, sekarang mari kita coba hitung ya integral lipat 2 dari fungsi ini. Nah, oke. Karena tadi fungsinya sudah dalam polar ya, kita langsung pakai aja ya. Di sini diintegralkan terlebih dahulu terhadap dr, maka kita akan memperoleh r kuadrat per 2, nanti batas r-nya dari 0 sampai 4. Nah, diganti 4 ya, jadi 16 per 2 kurang 0. Lalu di sini kita akan peroleh integral dari 0 sampai pi per 3 untuk 8 terhadap d theta ya. Terhadap theta gitu. Kemudian kita akan memperoleh 8 theta di batas 0 sampai pi per 3 dan akhirnya kita akan memperoleh ya hasil integral lipat 2-nya itu adalah 8 pi per 3. Nah, ini sebenarnya sama ya dengan volume dari bangun yang kita gambar ini. Nah, kalaupun misalnya kita cari melalui luas alas saja, nah ini kan juring ya, juring dengan tetanya pi per 3. Ya, tadi PPT-nya error ya, jadi jawaban yang sudah kita tulis atau ilustrasi volume tadi hilang gitu ya. Nah, saya lanjutkan saja ya. Jadi tadi kita sudah menemukan bahwa volumenya itu sama dengan luas alas ya. Alasnya tadi berupa juring seperti ini, atau dari gambar ini juga bisa dilihat ya. Nanti untuk mencari luas alas ini kita bisa pakai perbandingan ya. Perbandingan dari ya luas alas juring itu dibagi dengan luas total yaitu 2 VR kuadrat ya. Jadi di sini kita gunakan perbandingan dengan luas total, itu akan sama dengan V per 3, yaitu theta atau sudut dari juring tersebut, kita bandingkan dengan jumlah besar sudut semuanya dari lingkaran, yaitu 2V. Jadi di sini nanti kita akan memperoleh luas alasnya itu, atau luas juring ya, lebih tepatnya di sini luas juring. Nah, luas juringnya itu akan sama dengan V per 3 dikali dengan R kuadrat. Nah, luas juring ini sama dengan luas alas. Kalau kita misalkan tadi si dia ini akan menjadi alas dari prisma yang kita peroleh dari alas yang berupa juring ini gitu ya. Oke, jadi V per 3 dikali R pangkat 2. R pangkat 2-nya, R-nya adalah 4. Nah, R ini dari mana nih? R ini apa? Ya, saya mungkin di sini R saya ini adalah maksudnya jari-jari lingkaran gitu ya. Nah, atau mungkin kalau karena kita bicara di koordinat polar, memang R-nya itu beda ya dengan jari-jari lingkaran. Nah, jadi ya saya bisa tuliskan R besar aja ya di sini supaya tidak keliru. Nah, kebetulan R-nya itu sama dengan 4 di sini. Nah, ini R besarnya adalah 4. Nah, otomatis bisa kita peroleh ini adalah, oh ya, ini ada 2V. Oke, bentar. Ya, ini luasnya VR kuadrat aja ya. Nah, gitu. Sehingga yang dicoret itu adalah V-nya aja. Oh ya, gini. Nah, jadi di sini harusnya ada setengahnya lagi ya. V
V per 3. Nah, setengah V per 3 dikali dengan R kuadratnya 4, jadi diperoleh di sini adalah 8 per 3 V. Nah, jadi kalaupun misalnya dicari dengan luas, hasilnya sama gitu. Tapi catatannya di sini adalah memang tingginya adalah 1, atau di sini tinggi itu sama dengan Z-nya ya, Z sama dengan 1. Fungsi kita itu 1 yang kita integralkan. Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Nah, kita diberikan sebuah integral lipat 2 terhadap fungsi X kuadrat dA. Nah, dengan daerah perintegralannya berupa daerah cincin yang dibatasi oleh lingkaran berjari-jari 1, pusat 0,0, dan berjari-jari 2, pusat 0,0. Nah, untuk detail daerahnya bisa dilihat pada grafik ini ya. Ini daerahnya yang berwarna biru. Nah, untuk daerah ini, ya, kita sebenarnya kan fungsi integralnya itu baru dalam koordinat kartesius ya. Nah, karena kita akan mencarinya ya, tentunya di sini kalau pakai koordinat kartesius, x-nya sampai mana dari mana sampai mana, y-nya dari mana sampai mana kan agak sulit ya menentukannya. Maka dari itu kita gunakan koordinat polar di sini untuk menyelesaikan integral lipat 2 dari fungsi ini ya. Nah, langkah pertama tentu saja kita harus mencari batasnya dulu ya. Batasnya dalam koordinat polar pastinya. Nah, untuk menentukan batas dalam koordinat polar, kita perhatikan di sini R ya. Jadi kita punya batas R dan theta gitu. Nah, untuk R kita lihat ya, kita bisa gambarkan sinar ya. Kemarin saya sebutnya vektor atau sinar juga boleh. Sinar yang muncul dari titik asal 0,0 itu melewati si dua buah cincin ini gitu. Nah, kira-kira dia melalui siapa dulu? Nah, yang dilaluinya adalah lingkaran yang berjari-jari 1 dulu ya. Nah, otomatis di sini R-nya itu mulai dari 1 di sini. Nah, kenapa langsung R yang sama dengan 1 ya? Karena ini kan R ya. R kuadrat sama dengan 1. Di sini R kuadratnya sama dengan 4. Nah, ya udah R sama dengan 1 dan R sama dengan 2 di sini. Nah, untuk maksud saya untuk untuk daerah yang pertama ini bisa kita bilang ini adalah kurva dengan R sama dengan 1. Nah, untuk lingkaran yang di luar ini adalah kurva dengan R sama dengan 2 gitu. Jadi ini bukan jari-jari di sini pengertiannya, tapi ini adalah kurva atau persamaan polar untuk kurva yang seperti ini, seperti itu ya. Nah, maka dari itu karena tadi sinarnya ya, kita buat sinarnya lagi ya. Sinar ini yang keluar dari 0,0 itu melalui kurva pertama, yaitu R sama dengan 1. Maka dari itu untuk R yang kita gunakan pada daerah yang diarsir itu dimulai dari R sama dengan 1, kemudian berakhir ya, dia terakhir itu menyentuh R sama dengan 2. Jadi dia meninggalkan R sama dengan 2. Jadi di sini batasan R yang berada pada daerah yang diarsir itu mulai dari 1 sampai R sama dengan 2. Gitu cara melihat batas dari kalau misalnya kita diberikan kurva, atau mungkin cuman diberikan daerah seperti ini lalu transformasi atau ubah atau bisa gambar sketsa daerahnya, lalu dari daerah ini bisa ditemukan batas-batas untuk R dan tetanya gitu ya. Jadi ada 2 langkah lah untuk menentukan batasnya. Kemudian untuk theta. Nah, theta di sini ya berhubung daerahnya itu bisa dilihat ini satu putaran ya. Jadi kita bisa buatkan sinar ini, nah seluruhnya sepanjang atau dalam satu putaran sebanyak 2V gitu ya, sebesar 2V putarannya. Jadi memang di sini tetanya dimulai dari 0. Kenapa mulai dari 0? Nah, kalau dari 0 itu karena kita bisa ini kan juga merupakan daerahnya ya. Nah, daerah ini berimpit dengan sumbu polarnya. Nah, sehingga di sini saat untuk sinar yang di sini itu tetanya sama dengan 0. Nah, gitu. Nanti yang terbesar ya dia bisa mengitari seluruhnya ini 2V. Nah, gitu ya. Nah, karena setelah kita memperoleh batasnya,
Setelah itu ya sudah, kita sudah bisa mengintegralkannya. Nah, tapi catatannya langkah selanjutnya sudah dapat batas ya, kita cari ini konversi dari fungsi kartesiusnya ke fungsi pada polar. Nah, oke, langkah pertama gambarkan ini, langkah kedua cari batas, langkah ketiga ubah fungsinya yang awalnya adalah x, y sama dengan x kuadrat, ubah ke dalam bentuk fr, theta. Nah, untuk fr, theta, ini bisa x ini, ingat ya, dia adalah r cos theta ya. Nah, ini dikuadratkan sehingga diperoleh r kuadrat cos kuadrat theta. Nah, ini fungsi yang akan kita integralkan jadinya. Nah, ini dia. Nah, untuk dA sendiri, ini udah sepaket dia bahwa dia diganti dengan R, dr, dθ. Untuk dv kenapa bisa jadi seperti ini, silahkan. Itu sudah saya jelaskan ya sebelumnya. Nah, kemudian ya udah kita tinggal integralkan. Ya mungkin R yang ini bisa dikalikan dulu dengan R yang ini. Jadi R pangkat 3 ya. R pangkat 3 cos kuadrat theta dr dθ. Kemudian integralkan terhadap dr. Akan diperoleh bentuk seperti ini. Kemudian ya kenapa tetanya nggak perlu diintegralkan? Karena dia di sini dianggap konstanta dulu. Karena kita baru mengintegralkan terhadap dr ya. Lalu diganti batasnya, diperoleh ini. Nah setelah itu baru integralkan terhadap dθ. Nah, dalam mengintegralkan terhadap dθ di sini ya kita ubah dulu bentuk cos kuadrat theta ini ke dalam ini sudut ganda ya. Ini silahkan dicek lagi, ini kan mengintegralkan dengan teknik substitusi ya. Trigonometri maksud saya. Kemudian ya diperoleh bentuk seperti ini, lalu diintegralkan hasilnya seperti ini, lalu diganti batasnya hasilnya seperti ini, dan akhirnya seperti ini. Oke, silakan dipelajari lagi untuk pengintegralannya. Cuman untuk merubah dari kartesius ke polar harus melalui dua, ya kalau bagi saya 3 tahap ya. Pertama, sketsa dulu daerahnya, kemudian tentukan batas, yang ketiga konversi si fungsi ke koordinat polar, baru setelah itu kita bisa mengintegralkannya. Nah, di sini ada contoh yang ketiga ya. Nah, untuk contoh ketiga ini kita diminta untuk menentukan volume benda pejal yang dibatasi oleh paraboloid ya, Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi, volume benda pejal itu artinya ya, ini ada, bukan, ya dia itu berupa benda pejal gitu ya. Jadi, silakan diperhatikan kalau batas pertama itu adalah permukaan berupa paraboloid x kuadrat tambah y kuadrat yang warna hitam ini. Nah ya, warna hitam ini batas pertamanya. Lalu tabung dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 2y. Nah jadi untuk tabung ini yang berwarna hijau. Nah daerah yang dibatasi oleh dua permukaan ini adalah yang ini. Nah, jadi ini bukan berupa bidang ya, tapi ini adalah ruang. Jadi ibaratnya itu kita si tabung itu diiris oleh permukaan ini. Nah, jadi berapa volume untuk tabung yang tersisa di bawah ini? Pertanyaannya kenapa bukan tabung yang di atas yang ini, Bu? Gitu. Nah, jawabannya coba kenapa? Silakan jawabannya nanti pas Zoom akan saya saya minta. Kenapa bukan yang daerah yang di atas ini? Kenapa yang di bawah? Ya. Nah, sekarang kita akan mencari volume untuk ruang atau tabung yang tersisa di bawah ini. Nah, pertama sekali tentunya kita harus tahu dulu daerah pengintegralannya. Ya, untuk menentukan volume ini pastinya kita akan melakukan integral lipat 2 ya di sini. Nah, integral lipat 2 terhadap siapa? Ya dia di sini terhadap si ini. Nah, kenapa? Karena kan permukaan yang berada di atas itu adalah si paraboloid ini ya, si x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, ini. Nah, permukaan ini kita akan mencari volume di bawah permukaan ini dan di antara permukaan ini dan bidang xy gitu. Nah, jadi ini kan bidangnya. Volume bangunnya gitu. Nah, oleh karena itu yang kita integralkan itu ya si
ini si yang warna permukaan warna hitam ini, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, dA gitu ya. Nah, ini volumenya. Nah, kita masih kosong nih. S-nya siapa? Kemudian ya S-nya sih sebenarnya yang masih belum tahu gitu. Nah, karena di sini ada keterangan bahwa volumenya itu dibatasi oleh tabung, maka dari itu tentu saja daerah pengintegralannya itu berupa alas tabung ya. Alas tabung. Nah, tabungnya tentunya kita harus tahu dulu alas tabungnya itu pastinya tabung berupa lingkaran. Nah, lingkarannya pusatnya di mana, jari-jarinya berapa, itu kan informasi itu yang kita butuhkan sekarang. Nah, maka dari itu kita identifikasi dulu alas tabungnya itu lingkaran di mana. Nah, kita bisa ubah bentuk tabung ini ke dalam persamaan yang seperti ini. Nah, caranya adalah dengan cara ya pindah ruas 2Y, kemudian yang ini bisa diubah ke dalam bentuk Y kuadrat kurang 1 dikuadratkan, nanti dikurang 4. Sorry, ini dikurang 1 ya harusnya. Saya salah nih. Ya, saya salah tulis ya. Di sini harusnya 1. Ini 1 juga. Nah, pusatnya adalah 0,1 dan jari-jarinya 1 ya. Iya benar. Saya gambar 1 tapi ya oke. Ini jari-jarinya 1 ya. Nah, di sini 1. Oke. Nah, kemudian dari sini ya dari sini ke sini tahu ya. Jadi kita punya Y kuadrat kurang 2Y. Nah, supaya bisa dibentuk ke Y kurang 1 dikuadratkan kan harus ditambah 1 ya di sini. Nah, maka dari itu kita fungsi yang si ini itu harus kurang 1 supaya nanti ini kan kurang 1 jadinya ini Y kuadrat kurang 2Y gitu. Gitu ya. Jadi sudah kita dapatkan ternyata daerah alas dari tabung itu adalah berupa lingkaran dengan pusat 0,1 ya, ini 0,1 dengan jari-jari R. Dengan jari-jari sama dengan 1 gitu ya. Nah, daerah inilah yang akan menjadi calon daerah integrasi kita. Nah, cuman apakah semuanya yang dipakai ya? Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa tabung itu hanya berada di bidang Nah, karena ini kan mungkin kurang ini ya gambarnya kurang tepat ya karena harusnya titik pusatnya itu di sini nih di 0,1 ya. Nah, jadi yang sebentar, apa saya salah ya? Sepertinya udah tepat ya, tapi gambarnya yang kurang tepat ya. Oh, enggak, gambarnya benar, saya yang salah memahami. Jadi di sini ini yang Y-nya ya. Saya tadi membayangkan si Z ke arah sana yang Y. Oke, jadi ini Y ya. Ini koordinat Y. Jadi ini kan setengahnya yang di sini. Nah, coba yang diminta itu volume di bidang XOY. Jadi yang ini nih, bidang kuadran 1 yang diminta. Nah, ya, jadi bidang yang diminta itu kuadran 1 XOY. Nah, maka dari itu daerah integral, daerah pengintegralnya atau volume yang diminta itu sebenarnya yang setengahnya lagi. Jadi ini kan udah tabung nih. Terus tabungnya diiris lagi sama daerah ini. Nah, yang diminta itu setengahnya aja. Nah, jadi makanya daerah yang diarsir itu setengah dari lingkaran ini. Tuh ya. Nah, sekarang kita udah ketemu sketsa daerahnya, sekarang kita harus tentukan. Nah, ini sebenarnya kan di sini kita akan mengerjakannya dalam polar ya, karena daerah pengintegralnya berupa lingkaran ya. Sebenarnya kalau mau ngerjain dengan cara dengan cara Kartesius ya, maksudnya dicari batas X dan batas Y-nya bisa juga ya. Nah, tapi berhubung kita bahasnya sekarang adalah integral dalam koordinat polar, kita akan mengerjakan dalam polar ya sekarang. Nah, sudah ketemu. Nah, sekarang kita akan menentukan batas. Nah, ini baru sketsa daerah pertama. Nah, sekarang akan menentukan daerah. Nah, untuk menentukan daerah untuk menentukan batasnya ya, tentu kita akan mencari batas R dan batas theta. Silakan dibuat sinar
ya. Nanti yang memenuhi daerah ini. Nah, terlihat di sini kalau untuk R itu dia mulai dari 0 di sini sampai nanti melewati si lingkaran ini semuanya. Jadi dia keluar dari lingkaran ini, ya kan? Nah, mulai dari 0 ya saat ini berarti saat yang ini di titik itu sendiri. Nah, berarti batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya itu adalah si lingkaran ini. Nah, pertanyaannya lingkaran ini kalau dalam koordinat polar seperti apa? Nah, itu kalian bisa ubah koordinat polarnya ya. Ini kan tadi persamaan persamaan lingkarannya seperti ini. Nah, kemudian ubah ke dalam bentuk polar. X kuadrat tambah Y kuadrat itu R kuadrat. Kemudian 2Y ini jadinya 2R sin theta. Nah, kemudian ini kan ada R, bisa ya dibagi dengan R semuanya, karena di sini R yang sama dengan 0 kita nggak pakai ya. Jadi, sehingga nanti kita peroleh R sama dengan 2 sin theta. Nah, 2 sin theta, R sama dengan 2 sin theta ini yang akan menjadi batas atasnya. Kemudian untuk theta, nah, di sini tetanya mulai dari 0, di sini startnya ya. Kemudian nanti akan sampai yang tegak. Ini kan juga masuk ya. Nah, ini artinya theta maksimalnya adalah 90 derajat, yaitu pi per 2. Nah, jadi yang langkah keduanya sudah ketemu ya batasnya. Langkah ketiga, kita perlu tentukan fungsinya. Nah, fungsi yang mau kita mengintegralkan tadi kan udah tahu ya bahwa x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, fungsi ini perlu kita ubah dulu ke dalam bentuk polar. Nah, ya udah tinggal diubah aja, ini kan sama dengan R kuadrat. Nah, baru setelah itu bisa kita cari nih integralnya ya. Masukkan batasnya 0 sampai 2 sin theta untuk R, kemudian 0 sampai pi per 2 untuk theta. Ya udah silakan dihitung, nanti akan ketemu dalam bentuk sin pangkat 4 theta. Nah, ini silakan dikerjakan dengan teknik pengintegralan integral trigonometri ya. Nah, silakan nanti jawabannya nanti ada di buku ya, yakni 3V per 2. Saya nggak tuliskan ya pengintegralan ini. Ya, mungkin itu saja ya pembahasan mengenai integral lipat 2 pada koordinat polar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.